Online gig work is opening a new horizon for jobs in developing countries. It holds significant potential for young people, women, and other vulnerable groups, but also comes with challenges. The World Bank report, Working Without Borders, The Promise and Peril of Online Gig Work, provides recommendations for countries to leverage these opportunities and mitigate risks while expanding social protections for all. Did you know that the Indonesian gig economy has been snowballing and contributing to at least 44 billion US dollar in 2020? It is projected that the numbers will triple to more than 120 billion US dollar in the next 2 years. The term gig workers is not limited to ride-hailing drivers only, but it also comprises casual workers, by project workers, and short-term workers. Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan MMIBS News bersama saya Maratu Husna atau bisa dipanggil Nina. Topik hari ini sangat menarik sekaligus penting, yaitu fenomena gig employee pada Gen Z dan dampaknya terhadap visi Indonesia Emas 2045. Seiring berkembangnya teknologi digital, pola kerja tradisional juga tergeser. Generasi Z yang dikenal sebagai generasi paling adaptif terhadap teknologi kini mendominasi sektor gig economy, yaitu ekosistem kerja berbasis proyek jangka pendek yang seringkali diakses melalui aplikasi atau platform digital. Namun, apakah fenomena ini hanya membawa peluang atau ada tantangan besar yang bisa menghambat cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045? Untuk membahas ini lebih dalam, kami telah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Gita Fitri, selaku gig worker yang aktif di bidang dunia kreatif. Apa kabar Gita? Baik, terima kasih sudah hadir ya. Oke, selanjutnya Ibu Sani Matakena, selaku pakar ekonomi tenaga kerja. Baik, halo Ibu Sani. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir. Oke, selanjutnya ada Bapak Rahmat Taufik, selaku pendiri startup teknologi yang memanfaatkan gig worker. Selamat siang Pak Taufik. Siap. Oke, selanjutnya ada Bapak Muhammad Yusuf, selaku konsultan sumber daya manusia. Apa kabar Pak Yusuf? Kabar baik. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Oke, mari kita mulai diskusi ini. Oke, Ibu Sani sebagai pengantar Ibu, bisa dijelaskan apa itu gig economy dan kenapa tren ini begitu kuat di kalangan kita? Jadi gig economy ini mengacu pada sistem kerja yang berbasis proyek jangka pendek atau tugas tertentu yang sering dimediasi melalui teknologi digital seperti aplikasi atau platform online. Dan menurut laporan Bank Dunia atau World Bank, sektor gig di Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami peningkatan besar setiap tahunnya, bahkan mencapai 12% pasar tenaga kerja global. Dan data dari Badan Pusat Statistik untuk semester 1 tahun 2024 menunjukkan bahwa di Indonesia sekitar 60% tenaga kerja muda termasuk Gen Z terlibat dalam sektor informal dan gig. Kemudian ada alasan yang mendorong kenapa Gen Z mendominasi peningkatan gig ini. Yang pertama, digital dan di mana Gen Z tumbuh dengan teknologi digital sehingga mereka sangat terbiasa menggunakan platform online seperti Fiverr, Gojek, Tokopedia untuk mencari penghasilan. Kemudian juga terkait dengan fleksibilitas. Nah, di quarter ini Gen Z ini mereka menghargai kebebasan untuk mengatur waktu dan tempat kerja. Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk eksplorasi di mana gig economy memungkinkan Gen Z mencoba berbagai pekerjaan tanpa harus terikat pada satu bidang kerja saja. Namun perlu dicatat, hanya sekitar 15% dari pekerja gig di Indonesia yang memiliki akses ke perlindungan sosial seperti asuransi kesehatan atau jaminan sosial. Itu banyak. Oke, baik, data yang menarik ya Bu ya. Baik, untuk kita, apakah alasan-alasan tadi sesuai dengan pengalaman Anda sebagai gig worker? Kalau secara pengalaman saya itu benar banget. Saya milih gig worker karena fleksibilitasnya, saya bisa kerja dari mana saja,
bakat sama traveling. Selain itu, saya juga bisa explore passion saya di bidang desain grafis dan content creator tanpa tekanan hierarki dari kantor. Tapi seperti yang Ibu Sani katakan juga, kalau tiba-tiba proyeknya nggak ada atau saya sakit, itu tidak ada perlindungan yang bisa saya andalkan. Oke, baik, insight yang menarik juga ya. Oke, sekarang kita ke perspektif bisnis. Bapak Taufik, apakah gig economy ini mempengaruhi strategi perusahaan Anda, Pak? Gig economy telah membuka peluang besar bagi bisnis saya. Sebagai startup teknologi, saya sering membutuhkan pekerja kreatif dengan inovasi-inovasi baru atau tenaga ahli yang sifatnya sementara. Gig worker membantu saya menyelesaikan proyek jangka pendek dengan efisien. Dengan gig worker, saya bisa mendapatkan SDM berkualitas tanpa harus memberikan tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan, biaya hidup, dan tunjangan pensiun. Namun tantangan terbesar adalah menjaga kualitas pekerjaan. Gig worker seringkali bekerja untuk beberapa klien sekaligus, sehingga fokus mereka tidak selalu penuh. Selain itu, hubungan jangka panjang sulit dibangun karena sifat kerja mereka yang fleksibel. Oke, baik. Terima kasih Bapak Taufik untuk pemaparannya. Kita berlanjut ke Bapak Yusuf. Dari segi pengelolaan sumber daya manusia, apa yang perlu dilakukan Pak untuk mengintegrasikan gig worker ini ke dalam strategi perusahaan besar? Pertanyaan yang bagus, Mbak Dina. Dari survei yang kami lakukan, hanya 20% perusahaan Indonesia yang memiliki strategi khusus untuk melibatkan pekerja lepas secara profesional. Ada 3 langkah utama yang harus dilakukan perusahaan. Pertama, membangun kebijakan fleksibel. Perusahaan perlu merancang kontrak kerja hibrid yang memberikan keuntungan kepada pekerja lepas, seperti akses ke pelatihan atau perlindungan kesehatan. 2, kolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan pekerja lepas dilindungi. Perusahaan harus bekerja sama dengan pemerintah dalam program seperti BPJS, tenaga kerja, dan kesehatan dengan skema fleksibel. Ketiga, penggunaan teknologi. Sistem manajemen tenaga kerja berbasis AI bisa digunakan untuk memonitor kinerja pekerja lepas secara transparan, sehingga ada kepercayaan di kedua pihak. Jika langkah-langkah ini diterapkan, pekerja lepas tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi aset strategis bagi perusahaan. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk informasi langkah-langkah apa saja yang perlu perusahaan lakukan dalam mengikuti perkembangan gig economy ini. Oke, baik. Sekarang kita lihat dalam konteks besar, visi Indonesia Emas 2045. Ibu Sani, bagaimana fenomena gig economy ini mempengaruhi cita-cita tersebut? Baik, visi Indonesia Emas 2045 adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan tinggi. Salah satu pilar utama visi ini adalah peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga gig ekonomi yang digerakkan oleh generasi muda, terutama Gen Z, memiliki potensi besar untuk menyumbang hingga 20% dari produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2045. Oke, Bapak Yusuf, apa langkah yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan potensi gig economy tanpa mengorbankan stabilitas tenaga kerja di masa depan? Baik, Mbak Nina. Pemerintah dan perusahaan harus bekerja sama dalam 3 aspek utama. Pertama, upskilling dan reskilling. Pekerja lepas harus diberi akses pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar global, seperti keterampilan teknologi atau analitik data. 2, skema perlindungan sosial baru. Program seperti BPJS, kesehatan, dan tenaga kerja untuk pekerja lepas harus dirancang lebih fleksibel dan berbasis kontribusi kecil yang terjangkau. 3, insentif untuk perusahaan. Perusahaan yang memberdayakan pekerja lepas dengan kebijakan eksklusif bisa diberikan insentif pajak. Langkah ini bisa membantu pekerja lepas menjadi katalis bagi pembangunan tenaga kerja berkualitas tinggi yang menjadi motor penggerak visi Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa ya Pak ya. Semoga kita semua bisa berkontribusi dalam visi Indonesia Emas 2045. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan harapan dari para narasumber. Baik,
Gita mungkin mulai dari Anda. Saya berharap pemerintah dan platform digital lebih peduli pada kesejahteraan gig worker itu sendiri. Perlindungan seperti asuransi kesehatan sangat penting bagi kami. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa ke Pak Yusuf, silakan. Baik, Mbak Dina. Perusahaan harus mulai melihat kerja lepas sebagai mitra strategis, bukan sekedar tenaga kerja temporer. Dengan begitu, pekerja lepas bisa menjadi pendorong utama menuju Indonesia Emas 2045. Oke, baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya dengan Ibu Sani, silakan Ibu. Jadi regulasi adalah kunci. Pemerintah harus memastikan adanya kebijakan yang melindungi keluarga tanpa menghambat fleksibilitas mereka. Jadi kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dapat menjadi solusi strategis untuk menciptakan ekosistem yang sehat bagi keluarga. Untuk yang terakhir dengan Pak Taufik, silakan Pak. Saya berharap ada lebih banyak kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan gig worker untuk menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan produktif. Baik, terima kasih kepada para narasumber atas diskusi yang sangat informatif ini ya, Bapak Ibu. Pemirsa, gig economy adalah peluang besar, tetapi juga membutuhkan perhatian serius agar manfaatnya dapat dirasakan semua pihak. Saya Maratu Husna, sampai jumpa di MMI BS News berikutnya. Tetap semangat membangun Indonesia yang lebih baik.